Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Salam sehat. Hari ini kita kembali lagi bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, abang mau tanya dulu ya, bagaimana kabar adik-adik sekolah minggu? Nah, ketika abang bilang, apa kabar anak sekolah minggu? Jawabnya bagaimana kakak? Sukacita, sukacita. Sekali lagi ya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sukacita, sukacita. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Karena itu, jangan lupa pertama, persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang kedua, jangan lupa ambil Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang terakhir ini jangan lupa juga ya, ajak semua yang ada di rumah. Mama, bapak, kakak, adik, opung semuanya. Ajak untuk bersukacita, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Mari kita puji Dia. Mari silakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Nyanyikan sekali lagi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Marilah kita masuk ke dalam ibadah kita.
kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Haleluya, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Sekarang kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolonglah berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bagi kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bersukacita, kita kembali bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu pujian Laskar Kristus. Mari kita semua langsung berdiri. Kita menyanyikan ini dengan kerangan ya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ada tepuk tangannya. Kita kembali mengangkat lagu ini dengan sukacita. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Shalom anak sekolah minggu. Sekarang dengarkanlah hukum Taurat keempat dan penjelasannya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Sekarang marilah sama-sama kita memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan titahmu. Amin. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. I love you, Jesus. Kita bangkit berdiri. Kita buat gerakannya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about things yang tak. Deep down in my heart. Think about things yang tak. Deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita bertepuk tangan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi di versi bahasa Indonesia. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about things yang tak. Deep down in my heart. Think about things yang tak. Deep down in my heart. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Saatnya kita akan menghafalkan firman Tuhan, Galatia 6 ayat 2, yang isinya bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayo, sekali lagi, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sekarang adik sekolah minggu dengarkan sebuah lagu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke teman-teman, selamat menghafal. Shalom. Adik-adik sekolah minggu,
Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari persiapkan hati dan pikiran, duduk yang tenang, fokus untuk mendengarkan cerita Tuhan. Mari juga ambil Alkitabnya supaya kita bisa bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan pada saat ini. Jadi kita angkat lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 2
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Abang akan bacakan, adik-adik boleh mengikutinya di rumahnya masing-masing ya. Oke. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang panglima raja yang bernama Naaman. Dia adalah panglima raja yang kuat, pemberani, dan dia adalah panglima yang disayangi oleh raja pada saat itu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang pemberani? Ayo, tunjukkan tanganmu. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang kuat seperti Naaman? Wes, semua pasti mau ya. Atau siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang dicintai dan disayangi oleh orang tua dan juga disayang oleh Tuhan Yesus? Semua pasti mau. Nah, adik-adik sekolah minggu, tetapi dia ternyata memiliki penyakit. Penyakitnya bukan COVID-19 ya, tetapi penyakitnya adalah penyakit kusta. Ada banyak luka-luka di dalam tubuhnya. Kemudian dia pun bingung bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh. Bahkan istrinya pun bingung mencari cara bagaimana supaya Naaman bisa sembuh. Nah, ternyata ada seorang anak perempuan tawanan yang bukan bangsa mereka. Dia datang dari bangsa Israel. Tetapi ternyata dia mampu menjadi berkat bagi Naaman. Kenapa? Karena dia memberitahukan cara kepada istri Naaman bagaimana supaya dia bisa sembuh. Dia katakan begini, kiranya Tuhan menemui seorang nabi Israel yang bernama Elisa, ya. Kemudian dia pun meminta izin kepada raja supaya dia pergi menemui Nabi Elisa pada saat itu. Dan raja pun mengizinkannya. Kemudian dia pun pergi dengan beberapa prajuritnya, pergi ke Israel. Kemudian pertama sekali dia bertemu Raja Israel. Tetapi Raja Israel ketika dia membaca surat yang diberikan oleh Raja Aram, dia marah. Dia bilang, aku gak bisa menyembuhkan penyakitmu ini. Kemudian Nabi Elisa mendengar ternyata Naaman mencari dia. Sehingga Nabi Elisa datang kepada raja supaya menyuruh Naaman menemui dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, Naaman pun pergi menemui Nabi Elisa. Tapi ternyata Nabi Elisa tidak langsung menemui Naaman pada saat itu. Ada suruhannya, dan suruhannya itu mengatakan kepada Naaman supaya dia membenamkan sebanyak 7 kali ke sungai Yordan pada saat itu supaya dia bisa sembuh. Tetapi
Naaman tidak langsung melakukan apa yang dikatakan Elisa. Dia marah. Kenapa? Karena Nabi Elisa tidak langsung menemuinya. Orang disuruh menemui dia. Jadi dia marah. Tetapi prajurit Naaman membujuk Naaman supaya dia melakukan apa kata Elisa. Nah, dia pun mau membenamkan dirinya ke sungai Yordan pada saat itu, dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Penyakit Naaman sembuh. Adik-adik sekolah minggu, yang pertama yang mau kita pelajari adalah kita belajar dari satu anak kecil, ya, satu anak perempuan, ya, anak perempuan, seorang budak, seorang buangan, tetapi dia menjadi berkat bagi bangsa lain, yaitu Naaman, ya. Begitu juga adik-adik sekolah minggu, kita juga harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Contohnya bagaimana, Bang? Nah, Abang kasih contoh ya. Yang pertama, bisa adik-adik mendoakan orang-orang yang sakit, sahabat, orang tua, teman, orang lain, dan siapapun. Terkhususnya pada saat ini ya, dalam pandemi COVID-19 ini, ada banyak saudara kita yang sedang berjuang karena sakit, terinfeksi COVID-19. Maka anak-anak sekolah minggu juga harus mampu mendoakannya. Kemudian contoh yang kedua, ya, nanti adik-adik tambahi ya contoh-contohnya. Contoh yang kedua adalah adik-adik bisa juga menjadi berkat jika adik-adik sekolah minggu mau membantu orang tua di rumah, mencuci piring, menyapu rumah, membersihkan halaman, dan lain sebagainya. Kemudian adik-adik, kenapa Naaman bisa sembuh? Karena dia melakukan apa kata Nabi Elisa, ya. Demikian juga adik-adik sekolah minggu, kalau mau jadi anak pintar, kalau mau jadi anak yang kuat, kalau mau jadi anak pemberani, harus dengar-dengaran akan apa kata Tuhan. Kemudian apa kata orang tua, dan apa kata guru di sekolah, dan apa kata guru sekolah minggu. Maka ketika kita bisa setia melakukan apa kata Tuhan, kata orang tua, kata guru, maka kita akan menjadi anak yang sehat, anak yang baik, anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan supaya kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami juga mampu menaati dan melakukan apa kata Tuhan dan apa kata orang tua kami. Supaya kami menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pemberani, dan anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua sekolah minggu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali bernyanyi. Bacalah Alkitab, doa setiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mampu. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu.
doanya tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Kalau beri haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Kalau beri haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari. Kalau Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu ya. Saat ini kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami senang sekali. Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu GKPS dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati sekolah minggu, berikan kesehatan, berikan kepintaran, dan Tuhan yang memberikan masa depan untuk anak-anak sekolah minggu. Demikian juga Tuhan buat mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat virus corona yang belum selesai. Kami mohon Tuhan yang lenyapkan virus corona, Tuhan yang hilangkan virus corona, agar kami bisa belajar kembali, bermain kembali, dan memuji Tuhan kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kepintaran, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan kepada semua guru-guru sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita ambil persembahannya, angkat ke atas. Mari kita bersama-sama katakan, Hubere doon hubari harajau nime bata. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Hubere doon hubari harajau nime bata. Luar biasa. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya peribadahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, terkhusus bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu, orang tua dan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, berikan kesehatan. Dan persembahan yang telah kami kumpulkan kiranya berkenan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang hidup dan boleh kami pakaikan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada umur nami, aseto rangganup, sengboy dalan punon nami, salakah na torsal, lupam hasoman nami, torang age huja. Amin. Mari kita terima berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.